Sekarang niat itu apa? Mari kita pahami niat itu apa. Niat itu ada dua makna. Ini penting juga dalam sholat, dalam melakukan amalan apapun. Lihat, ada dua makna. Pertama, niat itu adalah keinginan atau kesengajaan yang sangat kuat yang ada di hati kita. Ini niat. Yang dihadirkan bersamaan dengan melakukan perbuatan tertentu, ibadah tertentu. Ini niat dalam konteks fikih biasanya. Contoh-contoh, sholat, salah satu rukunnya, bahkan nomor satu adalah niat. Kalau nggak niat, nggak sah sholatnya. Nah, pertanyaannya, niat itu apa? Niat dalam sholat itu gimana? Maka jawabannya, yang dihadirkan di dalam hati kita bersamaan dengan melakukan perbuatan sholatnya. Sholat itu pertama dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat Allah, hamzahnya Allah, ini hamzah, ini bukan alif. Hamzahnya Allah, walaupun ada sebagian nyebut alif. Hamzahnya Allah saat Allah, yang dihadirkan bersamaan dengan melakukan ibadah yang diniati. Kita sholat, wajib niat sholat, maka niat sholat wajib dihadirkan di saat kita memulai sholat, gitu. Ada pengecualian kalau puasa beda lagi. Ini sholat. Baik. Tadi kami menyampaikan, tolong garis bawahi keinginan yang sangat kuat itu. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang masih belum memahami bahwa niat itu bukan sekedar pengen, nggak gitu. Niat itu bukan sekedar ada keinginan, ada mati, itu niat, nggak begitu. Kata siapa? Niat itu bukan lintasan. Niat itu bukan sekedar keinginan ada dalam hati. Niat itu bukan sekedar kesengajaan dalam hati. Nggak begitu. Niat itu keinginan yang sangat kuat, levelnya level terkuat. Maka dari itu mari kita pahami macam-macam atau tingkatan-tingkatan keinginan kesengajaan. Apa itu tingkatan keinginan atau kesengajaan dalam hati? Yang pertama, yang paling lemah namanya hajis. Bukan ajis, bukan hajis. Ha pakai hajis. Hajis. Yang kedua namanya khatir. Yang ketiga, khatir lebih kuat daripada hadis. Yang ketiga namanya hadithun nafs. Yang keempat namanya ham. Yang kelima namanya azam. Ini 5 tingkatan nih. Apa bedanya 5 ini? Bedanya di kekuatannya yang beda. Kalau hajis, keinginan yang hanya lintasan sesaat. Kita buat analogi deh. Anggap niat itu adalah kendaraan, mobil, anggap saja. Kemudian hati kita itu garasinya atau tempat parkirannya. Maka analoginya, hajis itu kendaraan cuma lewat saja gitu. Jadi niat itu hanya terlintas, keinginan di hati itu hanya terlintas begitu saja, lewat. Contoh, niat pengen, bukan niat, ingin sholat duha. Tapi keinginannya hanya melintas saja begitu. Ini namanya hajis. Kalau ingin sholat duha, tapi keinginannya lebih dari sekedar melintas, ada keinginan tapi masih lemah. Kalau ibarat kendaraan dari mobil, sempat parkir dulu sebentar, habis itu pergi lagi. Sempat berhenti di situ. Bukannya sekedar lewat begitu saja, tapi berhenti sejenak, pergi lagi. Ini namanya khatir. Kalau kekuatan di bawah 50%, ya 40-30% begitu. Kalau hadis tadi, pokoknya 1, 2, 3, 10, 2, masih sangat lemah hadis. Yang ketiga levelnya adalah hadithun nafs. Hadis nafs itu udah 50-50. Lakukan tidak gitu. Pengen sholat duha, lakukan tidak. Kalau sholat duha, ini takut sarapan paginya kelewat ini. Lakukan tidak, terus begitu. 50-50.
Ini namanya hadithun nafs. Level berikutnya namanya ham, di atas 50%. Sudah kuat keinginannya. Jadi kalau ingin sholat duha, emang kuat keinginan sholat duhanya, tapi tidak 100%. Artinya masih bisa digoyahkan. Yang terakhir namanya azam. Itu keinginannya full 100%. Nah pertanyaannya, niat itu termasuk yang mana dari 5 tadi itu? Jawabannya termasuk yang terakhir, yang 100%. Maka saat sholat kita niat sholat, sengaja melakukan sholat, itu niat. Kesengajaannya kuat 100%, baru disebut dengan niat. Tapi kalau hanya keinginan yang melintas saja, bisa jadi itu hanya hajis, bisa jadi itu hanya khatir, bisa jadi itu hanya hadithun nafs, bisa jadi itu hanya ham. Terus gimana? Apa efeknya? Ya kalau tidak ada niat, tidak sampai derajat azam, berarti niat tidak ada. Kalau tidak ada niat, nggak sah ibadahnya. Maka jangan main-main. Makanya waktu sholat, tolong ini perhatikan. Kalau udah waktunya sholat, imam Allahu Akbar, sudah buang pikiran yang lain tuh, buang. Fokus kita, sengaja betul-betul sholat, ingin betul-betul sholat, menyengaja sholat, ini niat. Tapi kalau imam Allahu Akbar, kita sambil ngobrol kanan, ngobrol kiri, ngobrol depan, ngobrol belakang, kemudian ikut-ikutan Allahu Akbar, yang tadi keinginan dalam hati yang begitu kuat nggak ada, itu nggak sah sholatnya. Oh Ustadz, ini kok majelis ini serem banget. Nggak apa-apa, yang penting selamat semuanya sudah. Yang penting sah semuanya ibadahnya. Apa bedanya yang 5 tadi itu dari sisi pahala dan dosa? Gini, ada bedanya Bapak. Baik ada pahalanya, yang namanya berbuat buruk ada dosanya. Pertanyaannya, apakah setiap keinginan ada pahala dan dosanya? Jawabannya tidak. Kalau keinginan kita hanya level lintasan saja, hajis, khatir, hadithun nafas 1, 2, dan 3, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala. Maksudnya gimana itu? Kalau yang diinginkan adalah kebaikan, contoh sholat duha, tapi level keinginannya 1, 2, dan 3, maka tidak ada pahalanya. Atau yang diinginkan mencuri, naudzubillah contoh, tapi masih 1, 2, dan 3, ini juga tidak ada dosanya selama tidak dilakukan. Pengen sholat duha, levelnya 1, 2, dan 3, nggak jadi sholat duhanya, nggak dapat pahala. Pengen mencuri, levelnya 1, 2, dan 3 tadi, nggak jadi mencurinya, nggak dapat dosa. Kalau level yang keempat namanya ham, hati-hati, keinginannya sudah di atas 50%. Kalau ingin baik, contoh nanti malam saya pengen tahajud, nanti malam saya pengen tahajud, pengen kan, keinginan kan, kesengajaan kan, baik. Level keinginannya sampai mana? Kalau ternyata sampai nomor 4 ham di atas 50%, ketiduran, bangun-bangun subuh, pertanyaannya dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, itu hebatnya. Ya sudah level 4 dapat pahala ini, karena sudah pengen untuk melakukan kebaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah, semalas-malasnya kita, apa sih beratnya untuk niat saja? Pengen begitu kan nggak berat. Untuk berazam saja kan nggak berat. Bahkan saking adilnya dan sayangnya Gusti Allah kepada kita semuanya, walaupun tidak mantap 100% keinginan kita, selama itu keinginan kebaikan dan masuk kategori yang keempat yang namanya ham tadi itu, atau asal di atas 50%, maka sudah dapat pahala walaupun tidak sempat melakukan apa yang diinginkan dari kebaikan. Kayak orang tadi itu, siangnya pengen tahajud, nanti malam pokoknya saya mau tahajud. Keinginannya berapa persen itu? Dicek, oh ternyata cuma 70%, belum mantap, belum mantap 70%. Malamnya ternyata ketiduran, bangun-bangun pas sholat subuh, dia dapat pahala, disebut dengan pahala niat. Walaupun bukan kategori niat, tapi ini diikutkan seperti niat. Tapi yang nomor 4 ini, kalau seandainya yang diinginkan adalah keburukan, contoh naudzubillah, yang di sini nggak ada, di luar sana, di luar
Ada orang ngomong begini, nanti malam saya mau beraksi lah. Beraksi apa? Ya ngambilin sendal yang bagus-bagus minimal itu. Ada keinginan begitu itu. Ini orang kok keinginannya jelek. Nah sekarang tanya, keinginannya level berapa? Kalau kok ham sudah level yang keempat, lihat sudah level yang keempat, maka ya, kalau 1, 2, 3 jelas nggak ada dosa selama tidak melakukan apa yang diinginkannya, yaitu mencuri sendal. Kalau keempat gimana? Yang keempat, kalau keburukan yang diinginkan selama tidak melakukan, itu hebatnya Gusti Allah. Tuh lihat, kalau kebaikan ditulis kebaikan, tapi kalau keburukan yang level nomor 4 ini tidak ditulis keburukan selama tidak melakukan. Makanya mungkin kita sering dengar ada ustadz-ustadz, para mubaligh menyampaikan, kalau kita niat baik, niat saja sudah dapat pahala, tapi kalau niat buruk selama tidak dilakukan maka belum dapat dosa. Kan ada yang menyampaikan begitu. Itu kalau nomor 4. Kalau nomor 5 azam, sudah full 100% keinginannya, nggak bisa digoyahkan sama sekali. Niat baik dapat pahala, azam baik dapat pahala, azam yang buruk juga dapat dosa. Awas. Nah, kasus tadi itu, yang azam sholat tahajud, ketiduran, dapat pahala. Azam pengen mencuri, tiba-tiba pas keluar rumah ada rame-rame, kebetulan ada patroli lah apalah, akhirnya terhalang dia untuk mencuri, sudah dapat dosa azam itu. Hati-hati. Maka hati-hati, nggak semuanya kalau niat selama belum diwujudkan niat buruk maka tidak dapat dosa. Enggak, tergantung level berapa. Kalau sudah 5 dapat. Ustadz dari mana itu? Itu disepakati para ulama. Bukankah dalam sebuah hadis sahih baginda Nabi pernah bersabda, kalau ada 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya, kemudian saling membunuh, terbunuh yang satu membunuh, yang satu terbunuh, dua-duanya kata baginda Nabi di mana? Di neraka. Para sahabat bingung, heran, ya Rasulullah, yang membunuh jelas karena punya dosa membunuh. Pertanyaannya, yang dibunuh kok ikut masuk ke neraka tuh gimana ceritanya? Kalau bahasa kita gitu. Ini ada 2 orang, saya lagi. Kemudian masing-masing memegang senjata. Terjadilah perkelahian. Yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Yang membunuh di neraka wajar. Pertanyaannya, yang terbunuh, yang dibunuh kok ikut neraka, gimana ceritanya? Apa kata Rasulullah? Li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Pakai haris juga ya di sini. Karena dia punya keinginan yang sangat kuat, berazam, niat betul untuk membunuh saudaranya. Bedanya sebelum membunuh dia kebunuh duluan, itu aja kan? Hati-hati dengan urusan niat. Nah kembali, nah, kita sudah paham ya, berarti niat yang pertama, makna yang niat ada 2 makna. Yang pertama adalah keinginan kuat dalam hati. Nah, dalam fikih kalau disebutkan niat sholat itu azam tadi itu dihadirkan di saat awal sholat yang tadi dicontohkan. Kalau seandainya kok antara perbuatan dengan niatnya ada jarak jauh, ada jaraknya, maka disebut azam saja. Tapi antara azam dan perbuatan beriringan, ini disebut dengan niat. Ini dalam konteks fikih. Baik, sekarang ada makna yang kedua, yang ini kaitan dengan kita saat ini. Niat yang kedua itu maknanya adalah tujuan kita dalam melakukan perbuatan. Tujuannya apa? Dan tujuan ini biasanya yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Contoh, hadir di majelis ilmu, kan ada tujuannya. Ngapain, mau apa kamu hadir di majelis ilmu? Oh, saya pengen ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu berarti tujuan yang mendorong kita untuk hadir di majelis ilmu. Maka mencari ridho Allah di sini adalah niat. Jadi yang kedua, niat itu adalah tujuan yang mendorong, yang membawa kita untuk melakukan perbuatan. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini, niat yang kedua tadi itu. Yaitu tujuan kita nuntut ilmu ngapain, gitu ya. Tujuan kita nuntut ilmu ngapain. Dan yang kedua ini, niat itu lebih baik dari amalnya.
Kenapa? Ya kita nuntut ilmu, contohnya nuntut ilmunya niatnya baik, pengen dapat ridha Allah, tapi kan pada prakteknya banyak sekali ujian, cobaan, halangan, rintangan, yang mana perbuatannya mungkin ada cacatnya, tapi kalau niatnya sempurna, akan niat yang kedua, makna yang kedua itu lebih baik daripada perbuatannya. Masya Allah ya. Jadi ternyata untuk urusan niat ini kita tidak boleh disepelekan sama sekali. Bahkan ingat, kalau boleh kami simpulkan begini, niat itu berpengaruh kepada yang pertama, sah dan tidak sahnya ibadah kita. Yang kedua, diterima dan tidak diterimanya ibadah kita. Yang ketiga, banyak dan sedikitnya pahala kita. Ini niat. Maka penting sekali, bahkan sangat penting. Niatnya nggak benar, ibadahnya bisa tidak sah. Seperti sholat tanpa niat, puasa malamnya nggak niat, haji tidak niat, itu nggak jadi pak haji itu. Puasa nggak benar juga itu kalau niatnya nggak benar. Sholat juga nggak benar kalau niatnya nggak benar. Nggak ada semua itu, nggak ada, nol. Termasuk zakat pak, zakat yang bapak biasa keluarkan setiap tahun itu, yang bapak keluarkan nggak diniati zakat jadi sedekah, bapak tetap punya hutang ke Allah, belum beres. Karena niatnya nggak benar, nggak jadi zakatnya itu. Maka niat ini ternyata bisa berpengaruh, sah dan tidak sahnya ibadah kita tergantung benar dan tidak benarnya niat kita. Niatnya benar bisa jadi sah kalau syarat dan yang rukun-rukun lainnya sempurna juga. Niatnya nggak benar, langsung tidak sah, nggak usah nunggu syarat yang lain, rukun yang lain sah atau tidak, enggak. Sudah langsung tidak sah. Yang kedua, niat berpengaruh kepada diterima atau tidak diterimanya ibadah kita. Ada orang ahli fikih, niat dalam sholatnya sudah benar, rukunnya sempurna, syarat-syarat sholatnya sempurna semuanya, hal-hal yang bisa membatalkannya dihindari semuanya, tapi motivasinya, tujuannya bukan karena Allah, maka sah sholatnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niat berpengaruh diterima tidak diterimanya ibadah kita. Penting niat itu. Makanya orang yang ibadah hanya fokus kepada gambar, kepada luar tata cara saja, tapi tidak pernah memikirkan hatinya, niatnya bagaimana, yang seperti itu hanya orang menggak gambar saja. Seperti gambar, bukan sungguhan, ibadah sungguhan, bukan, gambarnya saja. Nah itu seperti ada gambar kami di luar. Itu kalau ditanya bapak-bapak semuanya, itu siapa? Ustadz Muhammad. Bukan, itu gambarnya. Orangnya di sini, itu gambarnya. Sama, kita juga sholat, hanya gambar saja sholat kalau niatnya nggak benar. Puasa hanya gambar saja puasa kalau niatnya nggak benar. Ngaji ya hanya gambar saja ngaji kalau niatnya nggak benar. Maka nggak benar niat berpengaruh kepada diterima tidak diterimanya amal ibadah kita. Ya Rabb. Terakhir, niat itu bisa berpengaruh kepada banyak dan sedikitnya pahala kita dapat. Nih kami sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Kita duduk di tempat ini, yang pandai dalam niat, mengerti ilmu niat dan praktek, pahalanya paling banyak. Kita duduk di tempat ini, otomatis lihat, kalau niatnya benar, otomatis dapat ilmu, dapat pahala ngaji. Kan satu aja tuh, dapat ilmu, dapat pahala ngaji. Allah. Tapi kalau yang ngerti ilmu niat dan praktek, nggak hanya itu. Dia duduk, bahkan mungkin dia tidur saat ngaji, tapi jangan praktek beneran ini contoh. Jangan dibilangin gini, pahalanya banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini penjelasannya. Datang dari rumah, sholat subuh berjamaah, niat setelahnya ngaji. Satu, dapat pahala ngaji. Sambil niat i'tikaf, dapat lagi. Karena sudah otomatis i'tikaf nih. Yang belum niat i'tikaf, ayo niat i'tikaf. Niat berdiam diri di dalam masjid, dapat pahalanya sendiri. Kemudian niat apa lagi? Niat kita semuanya niat menghindari kemaksiatan. Menghindari kemaksiatan. Jadi duduk saja sudah langsung pahalanya ngalir. Kemaksiatan semakin banyak niat, menghindari zina, menghindari
menggunjing. Kalau nongkrong di warung kopi sana yang diobrolkan tentang kejelekan orang lain dapat dosa, maka ya Rabb, hamba pengen ngaji hadir di majlis ilmu untuk menghindari itu, dapat pahala. Pahala apa? Meninggalkan yang haram. Oh, kalau di luar sana mata tidak bisa dijaga dan seterusnya, maka ya Allah, hamba pengen ngaji duduk di masjid, di majlis ilmu, dapat lagi pahala. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala yang didapat. Padahal orangnya mungkin santai-santai saja. Makanya ini bedanya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ilmu itu biasanya nggak banyak ibadahnya, tapi pahalanya yang banyak. Kalau ahli ibadah banyak ibadahnya, pahalanya nggak seberapa. Loh, kok bisa gitu? Iya, betul. Makanya ada pendapat atau ada statement mengatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau dicari hadisnya yang nggak ketemu, bukan begitu memang penjelasannya. Tidur orang puasa, niat saat tidur, ya, jadi ketika dia mau tidur niat, ya Allah, hamba tidur ingin menghindari kemaksiatan di luar sana, ya Allah, tidurlah orang ini, maka ngalir pahalanya, kayak begitu. Tapi kalau tidur saat puasa malah sholat zuhur bablas, sholat asar bablas, yang kayak gini dapat dosa, yang kayak gini malahan. Jangan salah. Maksudnya gimana? Sedikit berbuat tapi bisa dapat banyak pahala dengan perantara niat. Ini hebatnya niat. Masya Allah. Bahkan Pak Bu, tertawa ya, dalam Islam itu tidak baik, walaupun tidak buruk juga. Kalau sering tertawa baru buruk. Tapi kalau bapak tertawa dengan istrinya, kemudian menjadikan istri senang, Masya Allah, gembira begitu, jadikan pasangan senang, maka tertawanya bapak itu dapat pahala. Makanya ada unik dalam Islam itu, tertawa itu kurang baik, tapi di dalam rumah tangga, membuat rumah tangga menjadi cair, menjadi adem, damai, justru itu yang ada pahalanya. Bahkan ini bapak ibu semuanya, ini ibu-ibu khususnya, hadir sekarang di majelis itu sudah ngobrol dengan suaminya belum? Suaminya mengizinkan atau tidak? Jangan-jangan suaminya baru pulang kerja, karena ini kan hari Ahad, baru pulang kerja, kemudian suaminya minta, "Mah, sayang, temani ayah di sini." Karena lagi rindu suaminya. Nah, kemudian ibu-ibunya karena memang Masya Allah pengen tetap ikut ngaji, datanglah ke majelis ilmu. Kira-kira itu ibu taat apa maksiat? Maksiat. Gambarnya gambar taat, tapi isinya maksiat. Kenapa? Ya, temani suami sana. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa sudah. Nanti Ustadz nanti nggak ada yang ngaji di sini. Nggak apa-apa sudah. Yang penting bener nemeni suami. Bukan jadi alasan. Ini kalau suami yang minta, kata suami, di sini saja temani saya ngeteh ngopi. Ini baru pulang masih kangen. Sudah ibadahnya ibu sebagai seorang istri nemeni suami di rumah sana. Bahkan kata para ulama, khidmah, baktinya seorang istri kepada suami, melayani suami dengan baik, ini lebih ibadahnya, pahalanya daripada amalan sunnah manapun. Ayo, termasuk juga hadir di majelis ilmu. Bapak sama, atau ada anak-anak soleh di sini, ibundanya lagi sakit di rumah sana. Ibundanya sakit di rumah sana, kata ibundanya, diam di sini temenin saya. Ibundanya, saya tetap mau ngaji. Nggak salah, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Sudah niat sana, niat khidmah, niat yang benar, pahala ngalir. Karena sudah niat ngaji, maka otomatis dapat pahala. Sudah selesai, indah. Ya, orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya itu, potensi pahalanya sangat banyak, besar, dengan melalui perantara namanya niat. Dulu ada cerita hadis sahih, ada peperangan namanya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk salah satu peperangan yang diikuti langsung oleh baginda Nabi. Jauh sekali jaraknya, ribuan kilometer dari Madinah Munawwarah ke arah Syam sana. Baginda Nabi tiba-tiba berkata pada para sahabat, di Madinah sana ada orang-orang yang mana kalau jalannya kalian
menempuh jalan lembah, jalan gunung semua, kalian berperang, mereka dapat pahala. Para sahabat, kok bisa? Nggak ikut perang tapi kok dapat pahala? Kata Rasulullah, habasahumul udhur. Mereka terhalang oleh udhur. Kenapa? Karena mereka sakit saat itu. Tapi hatinya pengen ikut berjuang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pelajaran ini, mari kita benahi hati masing-masing untuk niat yang benar, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Buang niat-niat selain itu semuanya, wujudkan ini semua dan senantiasa perbaharui, maka pahala kita akan mengalir secara otomatis dan derajat kita di hadapan Allah juga tinggi. Derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya nggak benar, kerugian di atas kerugian, kehancuran di atas kehancuran, kerusakan di atas kerusakan, baik itu kerusakan dunia, terutama adalah kerusakan akhirat. Nah, makanya beliau mengatakan, wa in kanat niyatuka, sedikit lagi, wa qasduka fima bainaka wa bain Allah taala min ta'allumil ilm al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tawsutu laka ajnihataha idza masyait wa hitanal bahri tastaghfiru lak idza sa'id. Kata beliau, tapi kalau niatmu antara kamu dengan Allah dalam menuntut ilmu kok ingin mendapatkan hidayah, artinya karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberi kita petunjuk, maka absyir, bergembiralah, berbahagialah, karena sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya. Cuma kita nggak ngelihat saja, Pak. Sebenarnya kita dinaungi para malaikat kalau niatnya benar karena Allah. Cuma nggak ngelihat saja. Bahkan hewan-hewan di lautan sana, ikan-ikan di lautan sana, itu memohonkan ampun untuk kita semuanya. Kita punya satu mulut, tapi yang memohonkan ampun untuk kita, beristighfar untuk kita, ada jutaan makhluk Allah. Ini hebatnya ilmu. Makanya ngaji itu saya repot-repotnya, saya sibuk-sibuknya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau nggak mampu tiap hari, ya bukan sekali nggak apa-apa. Kenapa? Ini tuh, kita dalam beristighfar sehari semalam mampu berapa sih? Sedikit. Tapi orang hadir di majelis ilmu, niatnya benar, malaikat langsung memintakan ampunan. Bukan satu malaikat, banyak. Sudah begitu hewan-hewan di laut sana, ikan-ikan juga memintakan ampun untuk kita. Ya Masya Allah, ya Masya Allah, ini kelebihannya. Masih banyak lagi kelebihan yang lainnya, nanti kita bahas insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita semuanya benahin niat kita masing-masing. Buang niat selain untuk Allah, selain untuk mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita benar, niat kita karena Allah, maka Allah yang akan ngurusi urusan kita semuanya dan menganugerahi kita semuanya pahala dan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.